Nah akhirnya tuh gue ngangkat nih, kaki gue ngangkat. Berarti lu tarik kaki lu. Gue tarik, maksud gue nggak pengen deket dia. Dan lo tahu pas lagi ini keadaan kaki gue nih, ini kepala dia nih ya. Terus dia malah gini, titip pesen buat keluarganya, yang sedangkan kalau kita tolongin tuh kita tuh nggak tahu itu tuh tahun berapa, terus apakah di rumah itu masih diwarisin sama keluarganya yang masih hidup pada masa itu, kan kita nggak pernah tahu. Misalnya mereka tuh hidup di zaman tahun 80-an. Nah belum tentu rumah dia yang dia tahu itu masih keluarganya kan. Sekitaran 10-15 menit selepas dari azan maghrib yang beda tuh, lebih kuatnya aktivitas mereka mulai terlihat. Kita tidak sendiri. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Di video pertama kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang Sudut pandang seorang cenayang atau seorang yang memiliki indera keenam dalam keadaan mati lampu atau gelap gulita. Lo takut kegelapan nggak? takut. Terus kalau misalnya tiba-tiba lo lagi sendirian di rumah dan itu tuh mati lampu dalam keadaan hujan deras, Takut. perasaan lo gimana? Takut. Gue takut satu tiba-tiba muncul depan gue. Oke. Kalau lu nih sebagai cenayang di posisi itu gimana? Nah ini seru nih. Kalau di mata kayak gue gini atau teman-teman yang lain yang memiliki hal yang serupa gitu ya, ketika gelap gulita dan ditambah hujan deras tuh kita tuh jadi akan melemah, tau nggak? Iya. Jadi melemah. Pertama, karena kalau hujan deras tuh mereka yang ada di luar sana itu mereka akan ikutan neduh di rumah kita tuh, di teras atau bahkan di balkon rumah kalau memang dia ada rumah 2 lantai. Tapi nggak masuk rumah kan? Enggak, Oh. tapi dia akan neduh di teras. Nah ini lagi ditambah dengan keadaan mati lampu ya, gelap gulita, otomatis mereka akan lebih bersinar kan. Mereka tuh jadi bentukannya tuh kayak hologram gitu loh. Bentukannya tuh kayak hologram dan jadi semakin gelap itu mereka semakin terang. Itu kan hologram ya. Itu tuh maksud dari bentukan hologram tuh kayak gimana? Karena dia tuh posturnya tuh kan ada yang utuh dan tidak. Tapi kalau misalnya lo deketin itu dia tuh nggak solid gitu. Jadi kan kalau kita kan ngelihat orang nih dari jauh atau dari dekat kan sama kelihatan ada dagingnya, terus lo ngerasa itu bisa diraba kan. Tapi kalau mereka ini tuh setelah kita deketin itu sama sekali nggak bisa diraba. Tipis gitu kan? Iya tipis gitu. Jadi kadang ada yang seperti air. Ngomong-ngomong tentang gelap, orang kan pasti pernah ngalamin yang namanya mati lampu ya. Lu pernah nggak pas mati lampu ada ngalamin pribadi gitu? Ada sih, banyak malah gitu kan. Salah satunya apa? Jadi kan gue lagi tidur nih malam-malam, mati lampu nih. Sebenarnya nggak malam-malam banget ya itu, cuma kan keadaannya sekitar jam 8 atau jam 9-an malam gitu. Hujan? Hujan rintik dan mati lampu. Terus pas gue tidur tuh di kaki gue nih, gue tidur telentang gini ya. Nah di kaki gue tuh kayak ada rambut. Panjang? Ada rambut. Enggak, jadi kita tuh kayak ini kaki, ini kepala gitu. Nah ini kaki gue tuh kayak gini. Oh, kaki lo nyentuh kepala yang ada rambut gitu. Iya. Dan gue tuh ngegesek dikit ya, Anjay. gitu nih biasa gini. Nah akhirnya tuh gue ngangkat nih, kaki gue ngangkat. Berarti lo tarik kaki lo? Gue tarik, maksud gue nggak pengen deket dia. Dan lo tahu pas lagi ini keadaan kaki gue nih, ini kepala dia nih ya. Terus dia malah gini, dia nyamperin gue. Terus gue tuh Itu Mbak Kun berarti? enggak, belum tahu. Enggak lu lihat? Enggak, gue nggak lihat. Soalnya kan ini selimut gitu, gue jadi gue nggak gitu kan, gelap banget kan. Terus gue ngeliat HP, nyari HP.
Pas nyari HP terus ada yang suara kayak kelereng gitu di atap, kelereng gitu kan, gitu. Gue langsung kayak wah ini nggak bener nih kayaknya, wah ini nggak bener. Nah di kamar gua tuh jendela tuh adanya di ini kan kasur gua, nah jendela tuh ada di sini kan, Di seberang. iya di sini. Nah terus di jendela ini kan posisi ketutup ya, Iya. terus gorden gua tuh kan berat, tapi gorden gua gini, gorden gua gerak. Akhirnya gue nyalain handphone, terus gue senter kan ke arah gordennya, terus ada yang ngebalik gitu badannya, jadi ngarahnya ke gorden. Ngarahnya ke gorden. Iya, jadi ngebalikin badan gue gitu. Nah, Dia balik badan. ngebelakangin lu. Iya, dia ngebelakangin gue, terus gue situ ngeliatin tuh, udah Enggak, lu cek apanya? dia yang di Maksudnya gorden. gue berdiri gitu Iya. ke gorden? Enggak, gue tetap di kasur. Nah, gue kira yang ada di kaki gue tuh yang di deket gorden itu. Ternyata akhirnya kan gue gini gitu, kaki gue akhirnya kan lurus lagi nih, dari yang tadinya gue tarik kaki gue lurus lagi, dia jadi segini, jadi sebelah satu kaki gue yang ini, sebelah satu kaki gue di sini dia. Jadi ada dua. Mungkin 3 ya, sama yang di kelereng itu, yang suara kelereng itu yang di atas atap itu. Nah akhirnya gue udah baca sambil kayak balelo gitu. Jadi baca ayat kursi, balik lagi, udah nggak jelas. Akhirnya gue berani diri buat buka pintu kan, jadi gue Keluar. jadi gue keluar narik, untungnya dia nggak megang kaki yang di kasur, dan gue juga nggak ngeliat ke belakang lagi, enggak. Gue jalan, terus gue ngelewatin si cewek yang lagi berdiri ngebelakangin gue juga, terus gue buka pintu, gue keluar. Nah sayangnya lagi gue keluar rumah itu lebih parah, jadi pas gue buka pintu nengok semuanya tes. Ya. Nah Itu? dalam keadaan nengok itu bentukannya udah beragam, ada yang palanya doang dan ada yang lain-lain. Itu bahkan semua. Macem-macem. Tapi rata-rata mayoritas mereka tuh adalah bakun ya, bakun yang suka menenduh gitu. Tapi kan kalau misalnya yang ikut neduh gitu kan, kalau misalnya dari luar bisa masuk ke dalam rumah Nggak bisa sih. nggak bisa. Berarti emang mereka ada di dalam awalnya, yang di kamar lu. Iya, mungkin ada di pekarangan rumah yang bagian samping, atau mungkin dia dari dapur. FYI rumah gue tuh ada bagian outdoornya di dalam rumah. Ini ada bagian yang terbuka gitu. Mungkin dia masuk ke situ lewat samping rumah. Terus dengan kondisi lu nih yang bisa lihat mereka lah ya, kita sebut, tiap mati lampu lu mengalami hal yang kayak gitu atau pernah biasa aja? Biasa ajanya tuh maksudnya nggak ketemu mereka. Ya. Nggak mungkin. Berarti selalu bertemu. Selalu, makanya gue nggak suka. Pokoknya kalau lagi mati lampu, terus di keadaan gelap, walaupun itu bukan mati lampu, misalnya kita ke rumah siapa, nah perjalanan menuju rumah siapa itu gelap gitu, nah itu gue nggak ini. Bahkan di jalan tol pun banyak gitu. Kalau dalam keadaan kan jalan tol kan namanya juga jalan tol, jadi cahaya remang-remang kan. Iya. Nah dalam mobil kan gelap nih. Nah kadang mereka suka ngikut di belakang, ada juga. Nah makanya di saat mati lampu itu kondisi kitanya tuh kayak melemah tuh karena mereka jadi terlalu tampak jelas gitu, jelas, terus seakan-akan mereka punya energi yang lebih gitu buat ngejailin gue gitu. Kalau misalnya yang punya indra keenam atau yang bisa ngelihat kayak lu nih, kalau misalnya lu pura-pura nggak ngelihat mereka tahu tapi lu bisa lihat. Ada yang tahu dan ada yang enggak. Ada nggak yang maksa buat ini komunikasi kayak gitu? Banyak. Misalnya titip ini buat keluarganya, atau titip pesan buat keluarganya, yang sedangkan kalau kita tolongin tuh kita tuh nggak tahu itu tuh tahun berapa, terus apakah di rumah itu masih diwarisin sama keluarganya yang masih hidup pada masa itu kan. Kita nggak pernah tahu. Itu kan mereka random ya. Misalnya mereka tuh hidup di zaman tahun 80-an. Nah belum tentu rumah dia yang dia tahu itu
masih keluarganya kan. Iya. Jadi gue tuh lebih milih buat tutup mata, tutup telinga aja. Nggak mau aja ya. Nggak mau, karena pertama repot, kedua juga bentukannya kan beragam ya. Ada yang baunya luar biasa, ada yang dia cantik, ada yang ya buruk, macam-macam lah kayak gitu. Nah gue tuh paling gak suka sama mereka-mereka ini yang terlalu menekan energi. Jadi pernah gak sih lo tuh ngerasa kayak di satu ruangan, walaupun itu bukan malam hari ya, siang hari, tapi ketika lo masuk ke ruangan tuh tiba-tiba udaranya tuh beda, Kayak pengap atau anyep atau dingin, atau tiba-tiba lo ngerasa mual, pusing. Nah yang kayak gitu tuh kan energi mereka tuh terlalu neken ke kitanya kan. Nah terus ketika mati lampu ini tuh otomatis jadi mata yang ada kelebihan ini dia berfungsi dengan baik, telinga pun akan jadi semakin tajam, dan mereka tuh mendekat dalam keadaan posisi kita melemah. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh kadang guanya suka tiba-tiba jadi kayak panas gitu badan. pusing, mual. Iya, makanya kalau udah mati lampu kayak gitu gue suka lari. Nyari yang rame. Enggak, nyari cahaya. Nyari cahaya. Iya, gue buru-buru misalnya nyalin korek, nyari lilin kayak gitu-gitu. Emang ngaruh ya dengan cahaya sekecil lilin Ngaruh. atau sekecil korek? Ngaruh. Mereka nggak tahu dekat jadinya. Oh iya. Iya, mereka akan ngejauh dikit. Kalau misalnya dalam keadaan mati lampu yang gelap gulita itu, mereka bisa bener-bener di samping gitu. Kadang di belakang buat cuma sekedar gitu. Gue justru kalau misalnya mati lampu, gue paling takut kalau misalnya nyimpan lilin di tengah teras tuh. Takut aja horor lihat pojok yang kayak gitu tuh. Oh, kalau gue sih enggak, malah gue ngerasa nyaman karena mereka akan mundur. Ada pengaruhnya nggak sih sama rumah yang kadang ada satu ruangan yang dia nggak nyalain si lampu gitu, yang gelap terus gitu? Ada sih, pokoknya ketika satu ruangan itu sengaja dimatiin, kayak gudang misalnya ya. Gudang dalam keadaan jendela pun juga jarang dibuka, atau dia ada gorden juga jarang dibuka, itu pasti ada aja yang nempatin. Kenapa bisa? Misalnya gini, dalam keadaan malam hari, mungkin si yang punya rumah buka pintu utama nih, entah itu dia emang lagi pengen nyari angin, entah itu lagi ada tamu misalnya. Nah yang begitu tuh bakal masuk Ke rumah itu akan masuk, terus nanti dia akan melihat, mengecek ruangan ini terang, ruangan ini terang, oh ada yang gelap, otomatis dia masuk ke yang gelap. Apalagi kalau misalnya di ruangan itu tuh lembab, udah jadi makanan banget tuh. udah betah kali ya di Iya. situ. Terus kalau misalnya beda nggak sama yang tidur nih, kan ada tuh orang yang matiin lampu. Oh gue juga mati lampu. Biar lebih apa ya, biar lebih enak aja kali ya daripada terang. Itu ngaruh nggak? Kan kayak gua nih, gua kalau tidur dimatiin lampu tapi pintunya kebuka. Oh ya, Itu ngaruh nggak? enggak sih. Berarti kalau misalnya cuman sewaktu-waktu doang. Iya, beda. Oh, beda sama yang bener-bener hampir bisa jadi 24 jam itu dia mati ya, kadang apa keadaannya. Nah makanya kalau gue pribadi tuh agak susah nih tidur dalam keadaan terlalu gelap. Gue tuh minimal ada cahaya walaupun sedikit. Kayak katakan magnet itu kan. Iya, terlalu sesek gitu buat guenya. Pernah ada satu kejadian, jadi tidur tuh gelap banget. Nah tiba-tiba dari luar itu gue denger kayak suara jalan, tapi seakan-akan kayak bobot badannya tuh besar banget. Ya kalau bahasa Sunda tuh ender ya, ya dep 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 gitu, Bergema berarti. bergema. Nah itu awal pertama kali gue ngelihat sosok itu. Nah itu nanti besokannya lagi nih ada momen dimana gue buka pintu rumah, terus dia jalan nih, dia jalan depan gue, tapi dalam keadaan kan gue duduk begini. Nah dia miring kan ke sini, jalan dep 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 gitu kan. Nah pas dia jalan gitu, yang gue
perhatiin tuh karena dia ternyata kayak raksasa gitu kan, dia tinggi. Jadi gue tuh nggak ngeliat kepalanya tau gak, walaupun gue gini tuh gue nggak ngeliat kepalanya. Berarti yang sampai apa, sampai paha? Iya, gue cuma ngeliat sampai ke sedengkul dia gini lah. Oke. Nah yang gue lihat tuh cuma kayak apa namanya, dia kayak bawa senjata gitu ya, tapi senjatanya tuh kayak pemukul kriket gitu loh. Heeh. Tapi dia banyak durinya di situ dan bunyi tring ting ting ting. Kalau misalnya makhluk yang kayak gitu, kan gue juga pernah dengar ya, dengar satu cerita yang kalau di rumahnya itu ada yang namanya teras pinggir. Itu kan bentuknya lorong ya. Nah itu tuh kalau misalnya malam tuh kayak ada kuku yang kret gitu. Karena kondisinya itu jendelanya itu dari kayu. Di rumah zaman dulu lu tau nggak, kayak yang lu buka jendela luarnya kayu, baru ada jendela kacanya. Oh iya. Nah otomatis yang di luarnya itu kan yang kayu ya. Nah kayak yang suara kuku panjang yang kret gitu. Itu mereka bisa kayak gitu nggak? Bisa kalau energi mereka kuat. Banyak dong orang misalnya ya kayak yang di rumah sendiri tiba-tiba mati lampu gitu kan, karena kan nggak ada pemberitahuan atau apapun ya kalau mati lampu. Perlu nggak kita takut, atau misalnya kayak apa ya, yang ngerasa takut tuh apa ya, ngerasa tiba-tiba sugestinya jelek gitu, sugestinya jelek sama mereka, perlu nggak? Nggak. Karena mereka juga nggak mungkin nyamperin orang-orang yang normal-normal aja. Oke. Mereka juga nggak bisa yang tiba-tiba nabrak dinding gitu, nggak bisa. Cuman ya mereka ada, tapi nggak akan nampakin ke yang normal kali ya. Iya. Jadi kalau misalnya lu ditampakin ya berarti lu lagi apes aja gitu. Sunda nama kawenehan. Dan dianya juga apes gitu, jangan salah, dia juga nggak mau. Sebenarnya mah. Jadi kan ada yang jahil dan tidak ya. Nah kalau misalnya emang jahil ya dia pasti bakal menampakkan diri, tapi nggak segampang itu juga. Kan mereka tuh nggak sendiri, mereka tuh berkoloni, berkelompok juga. iya, punya berkelompok juga, iya, punya geng. Pokoknya jangan percaya sama hantu-hantu yang bisa nembus tembok, nembus pintu, tuh nggak ada. Kalau tiba-tiba lo nemuin ada hantu atau lo nemuin kayak semacam energi yang kurang enak nih di badan lo, kayak tiba-tiba dingin, anyep kayak gitu, berarti dia tuh emang bekasan lo buka pintu terus dia masuk, bukan yang dia nerobos gitu. Intinya kalau misalnya kita buka pintu gitu kan, ya mereka bisa aja masuk. Iya, Kayak misalnya lu tutup semua nih rumah, ya dia nggak akan masuk. Iya, makanya itulah gunanya adanya doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, kayak gitu. Ya. Doa keselamatan dan lain-lain. Jadi intinya tuh nggak usah takut ya. Jadi yang kayak gitu tuh sebenarnya sugesti yang buruk itu bisa jadi afirmasi positif buat mereka, buat bisa ganggu lo gitu. Dari pandangan seorang cenayang, kalau misalnya maghrib tuh kayak gimana sih? Kalau maghrib yang di awal tuh nggak terlalu ada perbedaan signifikan. Justru setelah sekitaran 10-15 menit selepas dari azan maghrib yang beda tuh. Lebih kuatnya Aktivitas mereka mulai terlihat. Oh, sesuara itu. Iya, tapi nggak terlalu sekuat menjelang subuh. Jadi yang mulai terlihat itu yang 10-15 menit setelah azan maghrib, tapi kuatnya pas menjelang subuh. Menjelang subuh. Kayak sekitaran jam 2, jam 3, jam 4 tuh. Pas tahajud ya. Makanya dalam keadaan itu sugesti harus benar-benar bagus. Karena sebenarnya kan mereka juga nggak akan mungkin tiba-tiba ganggu lo. Tapi ketika sugesti lu jelek, itu mereka bakal kesenangan lah. Mereka bakal tahu perbedaan mereka tuh ya. Mereka tuh nggak kayak kita nih. Kalau kita kan ngeliat orang yang dari fisik ya, dari mata gini ngelihat gitu. Kalau mereka tuh enggak. Mereka tuh ngelihat kita tuh dari rasa takut, rasa cemas,
Nah jadi mereka yang tadinya nggak notice lo tuh tiba-tiba bisa jadi notice lo, karena lo punya rasa takut berlebihan di situ, lo punya rasa cemas di situ. Yang tadinya kita tuh mereka abaikan, tiba-tiba kok ngerasa ada yang takut nih, siapa nih gitu. Iya, terus ini lagi sih ya, bukan berarti gue juga nggak takut sama mereka ya. Iya. Maka dari itu pas keadaan mati lampu ini tuh tetap gue nggak bisa yang sendiri, Harus ada harus ada seenggaknya, teman. harus ada teman. Karena emang nggak nyaman itu. Iya, iya, iya. Mereka tuh kan beda ya, ada yang sangat-sangat butuh komunikasi, ada juga yang cuma diem terpaku melihat gitu, ada juga yang ngomel-ngomel. Iya, kalau Jayo sih lumayan banyak sih kalau mereka tuh Macam-macam ya. macem-macem. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah ya cerita tentang sudut pandang seorang cenayang atau orang-orang yang memiliki Indra keenam. indra keenam dalam situasi gelap gulita dan dalam keadaan yang mati lampu itu tadi. Ya, intinya yang bisa diambil dari video ini, kalau misalnya sugesti kita bagus, sugesti kita nggak negatif, insya Allah nggak akan kena sial kita dan mereka gitu. Jadi kalau misalnya di film-film suka ada yang nembus-nembus tuh hantu, ternyata tidak guys, aslinya mah kalau misalnya kita membuka pintu mempersilahkan mereka masuk, ya mereka masuk, kalau tidak ya tidak juga begitu. Oke, cukup sekian cerita di video pertama kita. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor, bisa kalian share ke email kita yang ada di deskripsi ya. Terus kalau misalnya kalian suka sama konten kita ini, kalian jangan lupa like dan komen agar kami tuh bisa lebih berkembang lagi, supaya bisa nemenin kalian lagi gitu ya. Jangan lupa share ke teman kalian. Oke, bye.